Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam praktikum fitokimia ya untuk D3 Anafarma ya. Saya akan menjelaskan sedikit atau menambahkan penjelasan terkait isolasi minyak atsiri dari cengkeh gitu ya. Yang kita gunakan adalah bunga cengkehnya. Nah, di sini apa ya yang perlu kita tambahkan gitu ya. Untuk video, mungkin teman-teman semua sudah melihat ya video dari praktikum di laboratorium 9 kemarin. Untuk video praktikum terkait destilasi minyak atsiri dari cengkeh gitu ya. Nah, kenapa minyak atsiri itu kita lakukan bukan ekstraksi seperti pertemuan sebelumnya gitu ya, dengan maserasi atau reflux atau perkolasi gitu ya, atau dengan sokletasi. Nah, yang kita lakukan di sini adalah menggunakan metode destilasi. Nah, kenapa metode destilasi? Karena kaitannya dengan senyawa volatil atau kandungan yang ada pada cengkehnya di sini yang memang sebagian besar kandungannya itu berupa eugenol. Nah, di sini kita akan lihat dari buku praktikum dulu ya. Jadi di sini pendahuluannya kita mau lihat bersama-sama ya. Minyak atsiri atau minyak eteris ya, atau ini adalah sebutannya sebenarnya, atau minyak esensial. Nah, di sini adalah untuk minyak volatil, senyawa yang mudah menguap, yang terkandung dalam tanaman. Nah, volatile oil, minyak atsiri, gitu ya, memang sebutannya untuk senyawa-senyawa yang mudah menguap, atau senyawa-senyawa yang kandungan minyak atsirinya banyak, itu adalah tanaman yang volatil. Nah, metode ini adalah yang cocok untuk menarik senyawa atau kandungan minyak atsiri pada tanaman ini adalah metode destilasi atau dengan penyarian dengan parut yang cocok. Pemerasan dilakukan terhadap apa? Kalau kita bicara pemerasan itu kita lakukan terhadap tanaman yang mengandung minyak atsiri atau senyawa yang menguap, tetapi apa? Tetapi di situ teksturnya keras. Contohnya adalah biji, gitu ya. Kemudian ekstraksi dengan lemak dingin atau enflurasi atau enflurage. Nah, di sini biasanya kita gunakan untuk kelopak bunga, ya. Kelopak bunga kita lakukan enflurasi dengan menggunakan atau memanfaatkan lapisan lilin ya. Nah, di sini jadi penggunaan atau metode yang sesuai adalah enflurasi. Kemudian maserasi dengan lemak panas. Nah, ini juga bisa digunakan. Oke. Kita bicara bunga cengkeh, Syzygium aromaticum ya. Ini kita sebut kandungan atau minyak atsiri yang didapat dari destilasi bunga cengkeh itu kita sebut dengan minyak cengkeh. Kandungan utamanya bisa Anda lihat di sini. Di sini kandungan dari bunga cengkehnya sendiri itu 20% ya. 20%. Itu sebagian besar dari 20% dari bunga cengkehnya itu adalah minyak atsiri. Nah, di sini kandungan dari bunga cengkehnya itu apa? Eugenolnya hampir 90, hampir 100% ya. Ada yang kadar eugenolnya 60 sampai 95%. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tempat tumbuh, ya. Kemudian iklim, kemudian zat hara atau sumber hara yang digunakan untuk menanam cengkeh tersebut itu juga akan mempengaruhi. Makanya kalau Anda melakukan penelitian itu diusahakan dari tempat yang sama karena kualitas dan juga kadar dari senyawa kalau kita menggunakan tempat yang berbeda itu tentu saja akan berbeda sehingga hasil penelitiannya menjadi tidak homogen. Nah, kandungan lain adalah eugenol asetat. Ini sampai 27%. Beta dan juga alfa karyopilin ini 5 sampai 10%. Nah, setelah kita mendapatkan minyak atsiri dengan metode destilasi, kita menggunakan metode destilasi, ya, keterangan dan juga videonya sudah dilihatkan, sudah Anda lihat, ya. Setelah kita mendapatkan minyak, apa yang kita lakukan? Apakah sudah cukup? Nah, setelah kita mendapatkan minyak atsiri dari proses destilasi, kita ukur kualitas dari minyak kita itu. Nah, parameter yang kita gunakan di sini adalah SNI. Parameter SNI ya, parameter standar dari
kualitas minyak atsiri itu adalah SNI. Nah, kalau berdasarkan SNI tersebut, di sini adalah nilai organoleptis dari minyak. Jadi bisa minyaknya tidak berwarna, ada minyaknya yang berwarna kuning muda gitu ya. Dengan berat jenisnya adalah pada suhu 25 derajat Celcius itu 1,030 sampai 1,006 itu rentangnya. Jadi misalnya berat jenis nanti Anda dapatkan 1,306 itu kan masih masuk gitu ya, atau 1,037 itu masih masuk gitu ya. Kemudian indeks bias kita mengukur dengan alat yang namanya refraktometer. Indeks bias pada suhu 25 derajat Celcius adalah 1,527 sampai 1,535. Putaran optik kelarutan dalam etanol. Nah, kelarutan dalam etanol 70% 1:2. Kemudian jernih ya, 1:2 jernih. Jadi kita larutkan dalam etanol, kemudian jernih. Kemudian eugenol totalnya. Nah, eugenol totalnya adalah 80,95%. Itu kandungan dari minyak cengkeh. Jadi kalau kita hitung menggunakan apa? Menggunakan, kalau kita mengetahui kadar gitu kan, berarti kita menggunakan secara kuantitatif. Nah, itu 80 sampai 95% gitu kan lah. Kemudian di sini ada minyak pelikan negatif, lemak juga negatif. Nah, minyak cengkeh manfaatnya apa? Ya, agen perasa. Ya, banyak sekali memanfaatkan cengkeh itu untuk pengaroma pada perasa pada masakan dan juga pengaroma juga pada berbagai makanan. Biasanya juga dicampurkan pada rokok dan kretek ya, karena memang baunya itu aromanya khas gitu kan ya. Kemudian kalau kita lihat secara aktivitas biologis itu ya, secara farmasinya itu dia sebagai antiseptik, analgesik, pengobatan gigi dan juga pengobatan mulut. Nah, ini adalah struktur dari eugenol. Kalau R-nya ya di sini kita ganti dengan H, itu adalah eugenol. Kalau eugenol asetat, R ini kita ganti dengan COCH3. Nah, ini untuk karyopilen ya. Dan itu alfa dan ini beta karyopilen. Dilihat dari kondensasinya akan terjadi perbedaan antara alfa dan juga beta. Oke, sekarang kita coba ke prinsip kerja atau cara kerja ya dari praktikum hari ini. Nah, bahan dilakukan destilasi air. Kenapa destilasi air? Kemarin saya memberi tugas kepada Anda mencari jurnal apakah dia masuk ke destilasi air, destilasi uap, atau destilasi uap air. Kalau destilasi air itu bahannya dimasukkan langsung ke dalam airnya. Ya, jadi bahan bersentuhan langsung dengan air. Nah, kalau di video ini bahannya itu dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang berisi air. Kita gunakan Aquades ya. Kita gunakan Aquades sebagai pelarutnya. Jadi kalau destilasi minyak atsiri gitu ya, pelarut yang kita gunakan adalah Aquades. Nah, bahan ini dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang sudah berisi air. Nah, dengan alat namanya alat destilasi ya, pipanya kemarin pipa Clevenger. Anda sudah tahu apa perbedaan pipa Clevenger dengan yang bukan Clevenger. Nah, untuk berat jenis minyak lebih kecil daripada air. Nah, kalau berat jenis minyak lebih kecil itu berarti minyaknya berada di atas gitu kan, karena BJ air itu kalau BJ lebih besar dia ada di bawah. Makanya di sini nanti Anda menghitung berat jenis dari minyaknya berapa, apakah sesuai SNI atau tidak. Kemudian prinsip alat kerja atau prinsip kerja destilasi ini adalah ini ya. Bila uap air dan minyak terkondensasi di mana? Di kondensor. Jadi bahannya akan dimasukkan ke dalam labu alas bulat ya. Dengan pelarutnya itu merendam bahannya. Bahan yang kita gunakan adalah Simplicia atau bunga cengkeh kering, bukan serbuk tapi bunga cengkeh kering.
kita masukkan ke dalam lampu alas bulat. Nah, berapa banyak air yang digunakan? Itu prinsipnya adalah dia merendam bahan atau 3/4 dari volume total lampu alas bulat yang kita gunakan. Jangan lupa diberikan batu pendidih untuk menghilangkan bumping atau pemanasan. Nah, semakin lama minyak dan air itu tertampung, akan semakin banyak, sehingga jika air melebihi batas tabung dan air akan masuk kembali ke dalam tabung dan terbawa uap. Makanya kalau kemarin kira-kira minyaknya sudah turun, kita bisa apa? Kita bisa menampung dulu. Kalau dia masih turun terus, kita bisa tampung terlebih dahulu, gitu kan. Nah, bahan alat yang digunakan, nah di sini kita bukan menggunakan serbuk ya, tetapi kita menggunakan bunganya dalam bentuk simplicianya, aquades, alkohol, dan juga benzen. Oke. Kita langsung ke prosedur ya. Refraktometer untuk mengukur indeks bias. Nanti ada monitoring kromatografi lapis tipis ya. Kemudian ada pipa Clevenger juga. Pipa yang kita gunakan kan pipa Clevenger. Kondensor untuk mendingin, fungsinya lampu destilasi. Jadi ini adalah alat destilasi secara terpisah. Kemudian di sini prosedurnya. Oke, kita ke prosedur. Disiapkan peralatan destilasi dengan pipa Clevenger. Kita timbang 100 gram simplicia bunga cengkeh. Nah, simplicia tersebut kemudian kita masukkan ke dalam lampu destilasi ya. Kita masukkan ke dalam lampu destilasi dan ditambahkan air kira-kira 5 kali berat dari bahan. Kalau 100 gram kira-kira 5 kali berat dari bahan ya, atau setengah volume lampu destilasi. Kalau setengah volume lampu destilasi dia bisa cukup merendam dari 100 gram serbuk sudah cukup. Itu kan ya. Fokusnya atau intinya adalah serbuk itu terendam. Nah, lakukan bukan serbuk ya, sorry. Bahan bakunya itu terendam, simplicia yang kita gunakan. Nah, kemudian destilasi dengan kondisi suhu 130 derajat Celcius. Kalau kita pakai hunting mantle itu ada suhunya, tapi kalau tidak itu kita kira-kira ya. Jadi apinya tidak boleh terlalu besar. Kemudian laju alir kecepatan penyulingan hingga 1 tetes per detik ya. Kemudian penyulingan sampai ini dilakukan gitu sampai tidak terdapat tetesan minyak lagi. Kalau sudah tidak ada tetesan minyak, proses destilasi ini bisa kita hentikan ya, bisa kita akhiri. Kalau sudah, kita pisahkan minyak dengan air, karena saat kita karena BJ minyak ada di atas, otomatis air ada di bawah. Kalau kita mau ambil minyaknya, otomatis airnya kita ambil dulu sebelum ambil minyak. Nah, kemungkinan dari proses ini masih ada campuran minyak dengan air tersebut. Nah, untuk memisahkannya, kita bisa menambahkan natrium sulfat anhidrat untuk memisahkan air dan juga minyak. Nah, ini untuk keterangan dari cara kerjanya ya. Oke, kemudian nanti dari portofolio akan diminta untuk menghitung rendemen minyak atsiri hasil percobaan. Nah, kemudian melakukan pengamatan organoleptis minyak atsiri dari data atau dari video tadi, silahkan diamati. Kemudian menentukan berat jenis dari indeks bias ya. Nanti dari portofolio kita akan tentukan setelah ini. Kemurnian minyak atsiri berdasarkan indeks bias. Berarti kita lihat ring indeks biasnya. Kemudian kelarutan dalam etanol ya, kelarutan dalam etanol. Kemudian dilakukan identifikasi dengan kromatografi lapis tipis. Oke, setelah ini kita masuk ke portofolio.